Shalom, apa kabar? Kita ada lagi dalam program The Living Wisdom pada malam hari ini. Dan pada episode kali ini kita akan membahas soal Bahtera Nuh. Kalau soal air bahnya sendiri kita sudah ngebahas dalam beberapa episode sebelumnya dari Living in Wisdom. Nanti linknya saya kasih di kolom deskripsi sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan cukup pemahaman yang dalam lah soal air bah dan juga soal Bahtera Nuh ya. Jadi nanti bisa diikuti uh, apa materi dari air bah yang nanti saya taruh linknya di kolom deskripsi. Dan kita saat ini akan membahas soal Bahtera Nuh. Apa sih Bahtera Nuh? Bagaimana sih Bahtera Nuh? Dan sama-sama kita siapkan diri kita dan kita akan belajar kurang lebih 1 jam ke depan ini. Haleluya. Ya, kita akan coba membahas saudara ya. Bahtera Nuh ya. Bahtera Nuh ini kalau kita membaca Alkitab adalah jelas perintah Tuhan ya. Jadi kalau kita membaca kronologisnya, Tuhan sudah marah sama manusia karena semua isi hati manusia itu jahat. Kemudian di antara niat untuk membunuh semua umat manusia, Tuhan memberikan kasih karunia kepada satu orang yang namanya Nuh atau Noah ya. Dan kemudian ketika Nuh mendapatkan kasih karunia, artinya Nuh mau diselamatkan dan semua manusia lainnya dibinasakan oleh air bah, Nuh kemudian diberikan perintah oleh Tuhan. Ya, perintahnya terdapat dalam Kejadian 6 ayat 14 ya. Sama-sama kita baca. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Inilah terjemahan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Coba kita membahas satu ayat per satu ayat ya. Kejadian 6 ayat 14 ini kembali saya ulang. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Coba kita breakdown dari ayat ini, saudara. Kita mendapatkan informasi pertama soal Bahtera Nuh dari Kejadian 6 ayat 14 tadi, yakni dibuat dari kayu gofir. Kayu gofir, saudara. Dalam bahasa Ibrani itu atse gofer, ya. Bisa di sini lihat atse gofer, ya. Dan ini menarik, saudara, karena atse gofer ini hanya ada satu kali di dalam Perjanjian Lama. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menyelidikinya dalam bahasa aslinya bahasa Ibrani, atse gofer ini tidak Bapak Ibu temukan selain di Kejadian 6 ayat 14 ini yang tentang bahan yang untuk membangun Bahtera Nuh. Dari Kejadian tidak kau temukan lagi ayat yang bicara soal atse gofer atau kayu gofir ini. Berikutnya sampai dengan Maleaki, di mana kita imani semua Perjanjian Lama itu ditulis dalam abjad atau huruf Ibrani, Bapak Ibu tidak akan ketemu kembali kata kayu gofir itu. Hanya satu kali ini. Sehingga nggak heran, saudara, kayu gofir ini akhirnya ketika diterjemahkan oleh terjemahan Inggris, itu tidak ada kesepakatan. Apa sebenarnya kayu gofir ini? Tidak diterjemahkan. Kebanyakan hanya mentransliterasikan saja. Artinya kayu gofir atau atse gofer ini dalam bahasa Ibrani, ya langsung dibahasakan ke dalam bahasa Inggris menjadi gofir wood. Ya, ini gopher wood, saudara. Ini terjemahan King James Version. Ini kan berarti tidak diterjemahkan. Gopher ini kan bahasa Ibrani, saudara. Perhatikan baik-baik gopher ini. Ya. Jadi hanya ditransliterasikan saja menjadi gopher wood. Artinya apa? Artinya penulis atau penerjemah King James itu tidak
bisa menemukan apa sebenarnya bahasa Inggris dari kayu gofir ini. Tidak ditemukan gitu ya dalam pemahaman para penerjemah King James Version. Kemudian kalau Bapak Ibu misalnya melihat terjemahan NIV, ini menarik lagi. Terjemahan NIV menerjemahkan menjadi cypress wood atau kayu cemara, saudara. Ya, jadi kayu pinus begitu. Memang kalau kita yang hidup di Indonesia, kayu cemara atau kayu pinus yang sudah tua itu cukup bagus ya untuk ya bahan bangunan ya, untuk kerangka, untuk atap, untuk juga apa namanya mebel. Kayu pinus itu cukup baik ya saudara ya, cukup bagus. Tapi sekali lagi ini tidak disepakati oleh hampir semua terjemahan Inggris. NIV ini agak nyeleneh sendiri ya, menerjemahkannya menjadi cypress wood. Kalau Bapak Ibu lihat terjemahan Aramaic Bible in Plain English ya, terjemahan Aramaic Bible ini menerjemahkan kayu gopher menjadi the wood of acacia boxwood. Ya, ini ada 3 terjemahan Inggris, saudara, yang semuanya tidak sama. Ya, hampir sebagian besar mengikuti King James, yakni tidak menerjemahkan kayu gofir itu, tapi hanya mentransliterasikan saja menjadi gopher wood dalam terjemahan Inggris hampir sebagian besar. Yang nyeleneh tadi adalah NIV, cypress wood, Aramaic Bible, acacia wood, saudara. Nah, kenapa bisa begini? Karena tadi, saudara, asal muasalnya karena kayu gofir itu tidak ditemukan di dalam kitab-kitab lain selain di Kejadian 6 ayat 14 soal bahtera tadi. Nggak ditemukan. Artinya memang kesulitan para penerjemah Alkitab atau para teolog Perjanjian Lama untuk menerka-nerka ya, ini kayu apa, karena tidak ditemukan literatur lain tentang kayu gofir ini ya. Itu kenapa kalau kita bicara mengenai Alkitab Septuaginta, yakni Alkitab Perjanjian Lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, itu oleh para teolog-teolog Perjanjian Lama yang ada di Mesir, di Alexandria, menjadi atau untuk menerjemahkan Alkitab menjadi Septuaginta, Alkitab yang tadinya berbahasa Ibrani menjadi bahasa Yunani. Ini kata Atsegofer diterjemahkan menjadi Cylon tetragonon. Cylon tetragonon ini kalau diterjemahkan harafiah artinya kayu balok persegi 4. Jadi tidak lagi merujuk pada ini kayu apa, tapi buatlah apa namanya bahtera itu dari kayu balok persegi 4. Jadi tidak spesifik pada misalnya kayu cemara, kayu jati, kayu apapun itu, saudara, bukan. Jadi tidak oleh penerjemah Septuaginta tidak lagi diterjemahkan ini kayu apa, tapi bentuknya, yakni kayu balok persegi 4. Kenapa? Karena kembali tadi, para teolog Septuaginta itu kesulitan untuk menerjemahkan kayu gofir ini ke dalam bahasa Yunani. Karena mungkin tidak lagi dikenal, ya, kata kayu gofir itu asing di telinga orang-orang yang bahkan berbahasa Ibrani di zaman Septuaginta ini, dan melihat pada buku-buku kitab Perjanjian Lama, kayu gofir ini hanya ada di Kejadian 6 ayat 14 tadi. Jadi jujur aja kesulitan. Makanya nggak heran sekarang kalau Bapak Ibu lihat di YouTube ya, banyak orang-orang yang mengatakan bahwa bahtera Nuh ini dibuat dari kayu jati. Dan kayu jati itu hanya ada di Jepara. Hanya ada di Jawa. Jadi kemungkinan besar Nuh itu ya orang yang tinggal di Jawa pada saat itu, yakni mungkin Nusantara atau Sundaland begitu, saudara ya. Dataran Sunda gitu. Ya ini sah-sah saja ya. Saya tidak terlalu bilang ini terlalu ngawur, karena memang tadi menerjemahkan Atsegofer, kayu gofir ini ke dalam bahasa Inggris kesulitan, ke dalam bahasa lain kesulitan, bahkan ke dalam bahasa Yunani Alkitab Septuaginta itu juga tidak lagi diterjemahkan kayu jenis apa, tapi hanya kayu balok persegi 4, Cylon tetragonon, saudara. Jadi ketika ada orang menafsirkan bahwa bahtera Nuh itu dari kayu
jati, dari kayu kelapa, ya bisa-bisa saja ya. Karena tadi kayu gofir itu kesulitan untuk kita mengerti apa sebenarnya. Pohon jenis apa atau kayu jenis apa begitu. Tapi meskipun demikian, orang Yahudi kebanyakan ya menerjemahkan kata ini menjadi kadros atau aras atau kayu cedar. Jadi memang kayu aras atau aras, pohon aras itu, pohon cedar itu memang termasuk pohon yang cukup kuat dan memang ada di sekitar wilayah Mesopotamia sampai tanah Palestina, di sekitar Arab, bahkan di Lebanon. Kalau kita mendengarkan atau membaca tentang bagaimana Salomo membangun bait Allah, bagaimana Daud membangun istananya, itu dibuat dari kayu aras dari Lebanon. Jadi kayu aras atau kayu cedar ini memang pohon yang cukup banyak ada di sekitar Timur Tengah saat itu, Mesopotamia saat itu, wilayah yang memang diperkirakan tempat tinggalnya manusia-manusia di kitab Kejadian 1 sampai dengan kitab Kejadian 11 bahkan sebelum ada Menara Babel. Apakah ini kayu aras? Itu pun juga masih penafsiran saudara ya. Jadi kita kesulitan jujur saja. Tapi informasi Alkitab mengatakan dibuat dari kayu gofir. Nah, kayu gofirnya apa? Kita agak kesulitan untuk menerjemahkannya ke dalam pemahaman kita yang berbahasa Indonesia. Apakah itu? Ya. Tapi yang pasti dibuat dari kayu gofir. Informasi kedua dikatakan tadi bahtera itu harus dibuat berpetak-petak. Dalam bahasa Ibrani berpetak-petak itu kinim. Ya. Yang secara harafiah berarti buatlah bahtera itu banyak sarang. Ya, karena ini berakilan im berarti jamak ya. Buatlah banyak sarang, banyak kamar, atau banyak tempat tinggal. LAI menerjemahkannya buatlah berpetak-petak. Jadi banyak petak, banyak kamar, banyak sarang, banyak tempat tinggal dalam bahtera itu. Dengan berarti banyak kamar, itu dimaksudkan untuk bisa menampung jenis atau banyaknya jenis binatang nanti yang masuk ke dalam bahtera itu. Sebab kalau Bapak Ibu nanti baca Kejadian 6 ayat 19-20, itu segala jenis binatang sepasang-sepasang masuk ke dalam bahtera itu. Ya, di zaman ini ada nggak dinosaurus? Ya, kita nggak tahu, saudara. Tapi besar kemungkinan ada di zaman ini. Lalu, dinosaurus seperti apa yang dimasukkan ke dalam bahtera ini? Apakah dinosaurus yang kita kenal sekarang sebagai T-Rex, ya, yang bisa memangsa siapapun juga yang berbentuk binatang atau memiliki daging, karena T-Rex itu kan karnivora, pemakan daging, bahkan bisa memangsa manusia. Nah, tentu kalau T-Rex yang dimasukkan ke dalam bahtera ini, ya tentu kesulitan. Nuh pasti akan nanti berbahaya, anak-anaknya berbahaya, mantunya berbahaya, istrinya berbahaya, dan binatang lain juga nggak bisa selamat kalau masuk dalam bahtera ini. Berarti meskipun ada dinosaurus yang ada di zaman itu, saya mungkin cukup bisa memahaminya, ya. Tapi binatang sepasang-sepasang yang Tuhan izinkan masuk, kan ini bukan Nuh yang mengumpulkan. Tapi kalau kita membaca tuh, Tuhan sudah mengarahkan binatang itu sepasang-sepasang ke wilayah bahtera ini sehingga Nuh tinggal menggiringnya saja. Ya. Nah, ini binatang-binatang tentu yang sudah dipilih oleh Tuhan. Jadi Tuhan memang ketika ingin membinasakan bumi ini dengan air bah dan membunuh semuanya, bukan saja manusia tapi semua yang ada di atasnya, itu Tuhan sudah menyiapkan planning binatang apa saja yang boleh diselamatkan. Jadi saya percaya ada banyak binatang yang hari ini ada, itu karena diselamatkan oleh Tuhan dan Nuh lewat bahteranya. Tapi juga ada banyak binatang yang dulunya ada di bumi ini, hidup di bumi ini, yang Tuhan berpikir tidak baik lagi untuk ada bersamaan dengan manusia. Sehingga akhirnya tidak diizinkan masuk ke dalam bahtera. Kalaupun ada yang dimasukkan ke dalam bahtera, itu juga binatang-binatang yang kecil. Jadi saya percaya yang namanya gajah, yang namanya kuda Nil, yang namanya badak, yang namanya bison, itu binatang yang dulunya mungkin badannya jauh lebih besar daripada badak, daripada kuda Nil yang kita temukan sekarang ini. Kenapa? Mungkin saja binatang-binatang yang dimasukkan Tuhan ke dalam bahtera ini ya yang masih kecil, masih anak-anak. Jadi bukan binatang yang besar.
Jadi binatang yang masuk ke dalam bahtera ini binatang yang masih sangat anak-anak, masih binatang yang belum bertumbuh sempurna. Dan binatang-binatang ini ada dalam bahtera, kalau kita membaca di Alkitab kurang lebih hampir setahun. Jadi Bahtera ini mengambang karena air bah yang melingkupi bumi kurang lebih 150 hari, berarti kurang lebih sekitar 5 bulan. Bumi ini tertutup oleh air, tapi Nuh masuk ke dalam Bahtera dan kemudian Nuh keluar dari Bahtera itu kurang lebih ada 1 tahun, saudara, ya, di dalam Bahtera ini. Binatang yang bertumbuh 1 tahun ini kemudian dari anak-anak tentunya ya, yang saya tafsirkan tadi, ketika keluar dari Bahtera, ya mereka mendapati situasi bumi yang tidak sama ketika mereka waktu masih anak-anak masuk setahun yang lalu ke dalam Bahtera ini. Tumbuh-tumbuhannya baru tumbuh lagi, ya, baru ada lagi, baru kelihatan hijau lagi. Jadi binatang-binatang pemakan daun-daunan tentu terbatas. Misalnya kalau jerapah, mungkin jerapah saat itu lebih tinggi daripada yang sekarang, karena pohon-pohonnya tinggi-tinggi, tapi ketika air bah dan semua pohon itu tertutup oleh air, ketika akhirnya air itu mengering dari bumi, mungkin banyak tumbuh-tumbuhan yang pohon-pohon yang tinggi-tinggi itu yang mati, karena kurang lebih setahun terendam oleh air. Ya, tidak banyak tumbuh-tumbuhan yang akhirnya masih bisa bertahan gitu. Artinya mungkin ya tumbuh-tumbuhan yang akhirnya hidup ya tumbuh-tumbuhan yang mungkin tidak setinggi atau bisa setinggi tumbuh-tumbuhan yang sebelum air bah. Jadi semua ekosistem di bumi sebelum air bah itu bagi saya giant-giant semuanya. Pohonnya pohon yang tinggi-tinggi, besar-besar, binatangnya juga tinggi-tinggi, besar-besar, tapi setelah air bah itu tertata ulang gitu. Sehingga secara postur pohonnya jauh lebih pendek, binatangnya juga jauh lebih pendek. Dan manusianya saya percaya juga jauh lebih pendek. Jadi manusia-manusia sebelum air bah itu bagi saya mungkin tinggi-tinggi, saudara. Ya. Mungkin ada yang menafsirkan tingginya ya sekitar 3 meteran gitu, saudara. Dan setelah air bah ya manusia semakin menyusut karena kondisi dunia ini dan bumi ini yang juga semakin menyesuaikan diri setelah air bah. Juga selain kenapa dibuat petak-petak karena banyak binatang yang masuk ke sana, binatang yang masih anak-anak tadi, ya. Jadi dinosaurus yang serem-serem itu mungkin tidak Tuhan izinkan masuk ke dalam sini, ya. Binatang-binatang karnivora yang lainnya juga tidak masuk ke dalam sini, burung-burung pemangsa daging yang besar-besar yang masuk juga dalam kategori dinosaurus juga tidak masuk dalam sini, sehingga binatang-binatang pilihan saja yang diizinkan masuk ke tempat ini. Itu pun juga saya tafsirkan binatang yang belum besar-besar, sehingga ya di dalam bahtera ini ya muat semuanya masuk. Dan selain buat binatang-binatang disekat-sekat gitu, mana binatang yang buas disekat di satu tempat, binatang yang tidak buas disekat di satu tempat, ini juga sekat-sekat atau kamar-kamar ini juga digunakan untuk gudang atau lumbung. Karena kalau kita baca Kejadian 6 ayat 21, dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Jadi tentu Nuh dalam bahtera itu banyak mengumpulkan buah-buahan atau mungkin juga asinan. Ya asinan itu maksudnya buah yang sudah diolah gitu ya, atau buah yang sudah dikeringkan jadi makanan dia ya, tumbuh-tumbuhan entah kalau sudah ada gandum saat itu ya berarti yang sudah ditumbuk begitu, yang sudah siap untuk dimasak begitu. Umbi-umbian mungkin ya. Dan ini tentu dengan kebutuhan yang setahun penuh ya, itu bukan saja buat Nuh, anak dan juga istri dan mantunya, tapi juga buat binatang. Itu membutuhkan ruang yang banyak sekali ya. Jadi bayangkan Bapak Ibu, binatang-binatang karnivora itu kan berarti disiapkan juga makanan buat mereka. Jadi saya percaya yang namanya misalnya kelinci, yang namanya misalnya marmut, yang nama misalnya ayam, unggas-unggasan, itu yang masuk ke dalam bahtera bukan cuma sepasang, tapi mungkin oleh Nuh, yang sepasang itu disimpan untuk beranak pinak, tapi ada beberapa yang dimasukkan ke dalam bahtera untuk konsumsi binatang-binatang yang karnivora. Juga bagi Nuh juga makanannya. Jadi ketika nanti marmut-marmut, kelinci-kelinci di sana cepat beranak pinak, itu juga bisa membantu buat konsumsi mereka, Nuh, keluarga, dan juga binatang. Tapi saya percaya Nuh juga memasukkan kelinci, marmut,
dan unggas-unggasan lain yang memang dialokasikan untuk bukan untuk diselamatkan, tapi untuk menjadi bahan makanan mereka selama dalam bahtera. Jadi memang di bahtera ini banyak sekali binatang, dan saya juga heran dengan masih belum bisa membayangkan dengan kehidupan dalam bahtera, kotorannya dan lain sebagainya, saudara ya. Jadi ya cukup memprihatinkan tentu, meskipun kita nanti akan belajar besar sekali bahtera ini, tapi di dalam bahtera dengan lebih banyak binatangnya daripada manusianya, tentu sesuatu yang tidak nyaman ya dalam kondisi untuk tinggal gitu. Informasi ketiga dari ayat Kejadian 6 ayat 14 ini dikatakan bahtera itu dibuat dari kayu gofir, dibuat berpetak-petak dan dilapisi pakal. Nah, bahasa Ibrani pakal ini adalah wakaparta. Wakaparta ini secara harafiah berarti untuk menutupi. Jadi maksudnya tuh, buatlah bahtera dari kayu gofir, tutupilah. Ya, itu. Tutupilah itu tidak dijelaskan ditutupi dengan apa. Misalnya kalau kita sekarang membuat kapal dari kayu, maka nelayan-nelayan di pantai utara Jawa misalnya, itu pasti perahunya yang sudah jadi akan dicat dengan waterproof mungkin ya. Sehingga kayu-kayu itu benar-benar tidak tembus air, dan juga antara celah-celah kayu-kayu itu juga didempul dan kemudian di waterproof. Sehingga air tidak lagi bisa merembes masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu akan aman ketika dibawa melaut oleh nelayan-nelayan itu. Tapi dalam bahasa Ibraninya itu tidak dijelaskan dengan apanya. Ya. Dalam bahasa aslinya hanya wakaparta yang secara harafiah itu menutupi, ya. Makanya dalam terjemahan Inggris kebanyakan hanya mengatakan to cover atau tutup saja. Dengan apa, tutup dengan apa di bagian luar dan bagian dalam kayu gofir itu tidak dijelaskan dengan apa, ya. Tapi menariknya dalam terjemahan LAI, jadi LAI ini sudah bukan cuma menerjemahkan tapi sedikit menafsirkan. Sebab dalam bahasa aslinya hanya wakaparta atau to cover atau menutupi bagian luar dan dalam. Tapi dengan apanya tidak dijelaskan dalam bahasa aslinya. Tapi LAI menerjemahkan sekaligus menafsirkan tutupilah dengan pakal. Dilapisi dengan pakal bagian luar dan dalam. Nah, pakal ini kalau Bapak Ibu melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, pakal ini berarti kulit kayu atau sabut dan sebagainya, ya, yang dipakai untuk menutup celah-celah papan di geladak atau di dinding perahu. Maka kalau kita masih melihat ada orang yang membuat perahu secara tradisional, itu maka antara kayu dengan kayu itu biasanya ditutup dengan serabut atau dengan kulit kayu sehingga nggak ada celah yang terlebar. Kemudian baru ditutup lagi dengan dempul atau dengan aspal, ya, atau dengan apapun sehingga benar-benar serekat atau ya melekat dengan erat. Baru kemudian dicat gitu ya, atau dikasih waterproof begitu, saudara. Ya, Bapak Ibu kalau rumahmu pernah bocor di loteng gitu ya, di dak gitu ya, Bapak Ibu ngerti ya, kalau kita beli ke depo bangunan atau ke toko bangunan, kita akan dikasih waterproof, tapi sekaligus juga kayak ada serat-serat gitu, sehingga bagian tembok yang retak-retak itu ditempelin atau diberikan perekat yang serat-serat ini, baru kemudian dicat dengan atau ditambal dengan lem, baru nanti di waterproof, sehingga akhirnya benar-benar tembok yang retak itu tidak lagi bisa merembes air di dalamnya. Nah, ini LAI sudah menerjemahkan sekaligus menafsirkan dengan pakal itu. Tapi dalam bahasa aslinya cuma ditutupi. Tapi tentu tafsiran atau terjemahan LAI ini masuk akal. Karena nggak mungkin ditutupi tanpa sesuatu. Cuma sesuatunya itu apa memang tidak dijelaskan dalam Kejadian 6 ayat 14 dalam bahasa aslinya. Ya, jadi saya menghargai terjemahan LAI yang mengatakan dengan pakal, karena itu yang paling masuk akal. Di zaman dulu tentu kalau kayu sama kayu mau direkatkan, ada celahnya ya ditutupi dengan serat kayu atau kulit kayu atau sabut atau apapun kurang lebih seperti itu, yang nanti akhirnya bisa membuat celah itu tertutup. Jadi inilah informasi 3 ya yang kita bisa dapatkan, 3 informasi yang bisa kita dapatkan dari Kejadian 6 ayat 14.
Sekarang kita masuk ke dalam ukuran detail. Kejadian 6 ayat 15. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya. Ini begitu besarnya bahtera Nuh ini, saudara. Ya. Besar sekali, saudara. Ya. Coba kita bayangkan. Ya. Informasi keempat dari ayat-ayat yang bicara soal bahtera Nuh di dalam Kejadian 6 tadi. Dikatakan panjangnya 300 hasta. Nah, satu hasta itu kurang lebih 50 cm. Ada yang bilang 55, ada yang bilang 45. Tapi rata-rata kurang lebih ya sekitar 50 cm. Ya plus minus 5 cm it's okay lah, saudara. Ya, inilah ukuran zaman dulu. Bahasa Inggrisnya cubit, ya, itu hasta. Ini kurang lebih sepanjang lengan. Itu ukuran orang zaman dulu sebelum ada sentimeter, sebelum ada meter, mengukur dengan ukuran hasta, yakni sepanjang lengan, dan rata-rata lengan manusia diperkirakan ya 50 cm. Jadi kalau 300 hasta, saudara, 300 hasta kali 50 cm kurang lebih 15.000 cm, yang sama dengan 150 meter. Jadi panjangnya bahtera ini 150 meter. Bapak Ibu, 150 meter itu besar sekali. Ya, kalau kita bandingkan dengan lapangan sepak bola ukuran standar FIFA, panjang lapangan bola itu 100 sampai 110 meter. Jadi kalau di bawah 100 meter itu nggak bagus, tidak standar. Kalau di atas 110 itu juga tidak standar. Standarnya di antara 100 sampai 110 meter. Ya, di antara itu. Taruhlah 100 meter. Berarti kalau panjangnya bahtera Nuh itu 150 meter, dan panjang lapangan bola standar FIFA itu 100 meter, maka panjang bahtera Nuh itu kurang lebih 1,5 kali panjang lapangan sepak bola ukuran standar FIFA. Nah, sekedar Bapak Ibu bisa saya membayangkan, ya, saya taruh lapangan bola Real Madrid ini. Bukan saya ngefans Real Madrid, karena saya nemunya gambar ini. Ya. Jadi ini panjang dari gawang sini, goalkeeper sini sampai goalkeeper atau gawang di sana itu kurang lebih 100 meter. Dan ini kalau Bapak Ibu lari ya lumayan capek, saudara. Dan panjangnya bahtera Nuh 1,5 kali lapangan sepak bola klub-klub internasional ini. Jadi sangat panjang, saudara. 150 meter itu sangat panjang. Itu baru panjangnya doang. Informasi keempat. Coba kita lihat informasi kelima. Lebarnya 50 hasta. Ya. Kali lagi, satu hasta kurang lebih 50 cm. Kalau 50 hasta kali 50 cm, kurang lebih jatuh di 2.500 cm, yang sama dengan 25 meter. Lebar lapangan bola, ya, internasional itu 64 sampai 75 meter. Ini lapangan bola Real Madrid ini dari kiri ke kanan itu kurang lebih 75 meter, paling lebar. Dan lebarnya bahtera Nuh itu 25 meter. Berarti lebar bahtera Nuh, kalau kita melihat lapangan sepak bola standar internasional, kurang lebih ya, itu lebih dari sepertiga lapangan bola lebarnya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan saja, ya, seberapa lebar lapangan atau bahtera Nuh ketika Bapak Ibu misalnya main di stadion sepak bola yang standar internasional. Jangan lihat lapangan bola di Kampung Rawa, saudara. Kalau di Kampung Rawa ya itu mau-maunya dia aja, ya, lebarnya berapa, panjangnya berapa, ya. Yang penting bisa buat main bola oleh anak-anak kampung. Tapi kalau standar internasional ya harus di antara 64 sampai 75 meter. Taruhlah 75 meter paling lebar. Maka sepertiga dari lapangan bola misalnya di Istora Senayan atau di Gelora Bung Karno, ya, itu kurang lebih ya sepertiganya. Dan itu untuk lebar 25 meter itu luar biasa, saudara. Ya, kalau saya ngebayangin rumah saya, waduh, itu lebar sekali berarti, saudara. Karena rumah saya lebarnya nggak sampai segitu, jauh dari segitu, saudara. jadi ini lebar sekali rumah bahtera Nuh ini. Ya, cukup besar, saudara. Dengan panjang 150 meter dan lebarnya 25 meter. Sekarang informasi ke-6 dari Kejadian 6 ayat 15 tadi. Tingginya dikatakan 30 hasta. Kembali satu hasta sama dengan 50 cm. Maka kalau 30 hasta dikali 50 cm kurang lebih 1.500 cm, yang sama dengan 15 meter. Tingginya 15 meter. Nah, tinggi bangunan, tinggi rumah Bapak Ibu yang standar itu ya rata-rata 3,5 meter lah. Itu sudah jauh lebih
ya umum gitu ya, yang umumnya segitu, kecuali Bapak Ibu memang saya mau plafon yang jauh lebih tinggi, ya Bapak Ibu bisa membuat lebih tinggi, misalnya 5 meter, 7 meter, tergantung besar rumahmu ya. Tapi kalau rumah-rumah developer atau rumah-rumah yang Bapak Ibu beli dari developer biasa, maka biasanya ya tinggi plafon itu kurang lebih 3 meter antara plafon dengan kalau Bapak Ibu lantai 2 dengan dak mungkin ada sekitar setengah meter ya, itu kurang lebih tingginya 3,5 meter, itu udah standar ya, standarnya segitu. Jadi kalau tingginya Batrano itu 15 meter, artinya tinggi Batrano itu kurang lebih kalau kita bayangkan ya tinggi ruko 4 sampai 5 lantai, Saudara. Ini saya dapat ruko 4 lantai, 1 2 3 4. Dan 4 lantai ini ya, kami dulu di Dewe sempat memakai ruko 3 lantai. Dan 3 lantai itu cukup tinggi, Saudara. Kalau 4 lantai lebih tinggi lagi, kalau 5 lantai lebih tinggi lagi, dan tingginya Batrano itu ya berarti tinggi, Saudara. 15 meter ya, kalau jatuh dari sini ke sini ya mati, Saudara. Nggak mungkin cuma sekedar cacat karena tinggi sekali. Jadi kita bisa bayangkan sekarang dari Kejadian 6 ayat 15 bahwa Bahtera Nuh itu besar sekali. Panjang luar biasa, lebar luar biasa, tinggi luar biasa, ya. Dan ini Nuh yang membangunnya. Coba kita lihat sekarang informasi berikutnya. Interior dalamnya. Detailnya pun Tuhan ketika memberikan perintah kepada Nuh itu begitu diperhatikan. Kejadian 6 ayat 16, demikian firman Tuhan. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Jadi dari Kejadian 6 ayat 16 tadi, yang pertama saya dapatkan menjadi informasi ketujuh buat kita, itu ada lubang sirkulasi. Sirkulasi di atap itu ada kurang lebih 50 cm. Kalimatnya kan begini tadi, buatlah atap pada bahtera, ada atap di bahtera, dan selesaikan bahtera itu sampai sehasta dari atas. Berarti dari atap, dari atas, dan sampai tingginya bahtera itu ada kurang lebih sisa 1 hasta, yang kurang lebih 50 cm. Jadi kurang lebih dibuat kayak jendela. Kalau Bapak Ibu lihat ilustrasi gambar ini ya, di wilayah yang saya kasih kursor ini yang kurang lebih yang saya bilang tadi. Ini adalah jendelanya. Dari bawah sampai ke atas, terus selesaikan bahtera itu sampai ke sini, kemudian dari atas tuh ada 50 cm, ada 1 hasta. Ya, untuk lubang angin, ada jendela. Dan ini di sekeliling bagian atas itu, ya, mengelilingi bahtera. Ya, ada lubang selebar 50 cm di bagian atap, di bagian atas dari bahtera. Jadi menarik ini, ya. Ada cukup ruang agar sirkulasi udara cukup baik. Jendela pada bagian atas tidak membuat air hujan atau air bah masuk dengan leluasa ke dalam bahtera. Dengan ada jendela terbuka di atas, yang berada di dalam bahtera dapat mengetahui apa yang terjadi di luar, juga akhirnya tahu kondisi cuaca. Jadi dengan adanya jendela kan kita akhirnya mengetahui bahwa bisa melihatlah terang, apa panas, atau masih hujan. Sehingga selain sirkulasi, Nuh dan keluarga yang di dalam ini juga bisa tahu lah situasi yang di luar, ya, di luar bahtera itu. Kemudian informasi ke-8 dari Kejadian 6 ayat 16 tadi, ada pintu di lambung. Pasanglah pintunya pada lambungnya. Dalam bahasa Ibrani itu upetah. Ya, a door dalam terjemahan Inggris. Perhatikan bentuknya adalah masculine singular construct. Jadi hanya singular, bentuknya tunggal. Hanya ada 1 pintu di dalam bahtera itu. Ya. Pintunya tentu pasti besar. Ya. Sehingga binatang besar bisa masuk leluasa, dan ketika masuk ke dalam atau keluar dalam bahtera, semua binatang itu bisa aman. Dan lambung, Bapak Ibu, lambung itu adalah di bagian bawah. Biasanya kalau Bapak Ibu lihat kapal-kapal tanker, ya, atau kapal-kapal besar, itu lambungnya biasanya dicat merah. Inilah lambung, Saudara. Di bagian perut. Jadi yang namanya Bahtera Nuh itu ada 1 pintu di bagian lambung, entah di sisi kiri kita nggak tahu,
Di sisi kanan kita nggak tahu, di bagian depan kita nggak tahu, di bagian belakang juga kita nggak tahu. Tapi kemungkinan besar kalau kita melihat konstruksi bahteranya ya, atau kapal besar sekarang ini ya, pintunya kurang lebih di sebelah kiri atau di sebelah kanan atau di bagian belakang. Tidak mungkin di bagian depan gitu saudara ya, karena di bagian depan itu kan menantang ombak dan gelombang ya. Jadi biasa kalau nggak di kiri, di kanan, dan di belakang. Di mana pintunya tidak Alkitab jelaskan. Tapi ada satu, dan hanya satu. Karena bentuknya tuh singular. Jadi Bapak Ibu tidak bisa membayangkan, nggak boleh membayangkan Bahtera Nuh itu banyak pintu. Hanya satu. Pintu masuk dan pintu keluar. Berarti dengan banyaknya binatang yang bisa keluar dan masuk nantinya, itu tentu pintunya cukup besar, saudara. Nah, informasi ke-9 dari Kejadian 6 ayat 16, itu dikatakan di dalam Bahtera itu bertingkat 3. Buatlah Bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Jadi dengan tinggi Bahtera yang kurang lebih 15 meter, maka tiap tingkat bertinggi 5 meter karena ada bagian bawah, tengah, dan atas. Tingginya Bahtera kan 15 meter. Berarti kalau dibagi 3 sama rata, satu tingkat. Tingkat bawah itu 5 meter, tingkat tengah itu 5 meter, tingkat atas itu 5 meter. Kalau Bapak Ibu perhatikan tadi penjelasan saya di slide sebelumnya bahwa tinggi bangunan normal itu rata-rata 3,5 meter. Dengan tinggi tingkat di dalam Bahtera itu 5 meter, maka ini jauh lebih tinggi daripada tinggi bangunan kebanyakan. 5 meter itu tinggi sekali, saudara. Ya, begitu banyak ruang. Ya, dengan kondisi ini semua jenis binatang bisa diselamatkan dari yang buas, jinak. Ada cukup ruang dalam Bahtera. Jadi dengan adanya banyak ruang yang sudah saya jelaskan tadi dan tingginya kurang lebih 5 meter, maka binatang yang tinggi ya seperti jerapah, kuda ya, atau binatang-binatang lainnya itu ya bisa masuk dengan cukup nyaman dalam Bahtera itu ya. Nah, setelah kita mendapatkan informasi yang 9 tadi ya dari Kejadian 6 ayat ke 14, 15 dan 16. Sekarang kita coba membayangkan lebih lagi. Nuh, ya. Kalau Bapak Ibu melihat kalender Masoret, jadi kalender Masoret ini adalah kalender atau penahunan yang dibuat oleh orang-orang Masoret. Orang-orang Masoret ini adalah orang-orang Yahudi, para ahli kitab yang mendedikasikan hidup mereka untuk mendalami perjanjian lama, khususnya membuat bahasanya semakin baik. Karena orang Masoret inilah yang memberikan huruf vokal di dalam Alkitab berbahasa Ibrani, yang bahasa Ibrani kuno itu tanpa vokal semuanya, huruf mati semuanya. Masoret inilah orang-orang yang bisa membuat huruf vokal atau menaruhkan huruf vokal di dalam huruf-huruf mati Ibrani kuno, sehingga akhirnya mudah dilafalkan. Orang-orang Masoret ini juga yang coba mengkonstruksi ya, tahun-tahun perjanjian lama. Adam itu lahir tahun 1, kemudian itu Kain lahir tahun berapa, Set lahir tahun berapa, dan seterusnya sampai ke Abraham, sampai ke penanggalan Musa, dan seterusnya, saudara. Nah, kalau kita melihat tarik Masoret atau penanggalan Masoret yang dibuat oleh orang-orang Masoret, maka Nuh itu diperkirakan lahir tahun 3069 sebelum Masehi. 3000-an tahun sebelum Yesus. Ya. Atau itu 1056 sesudah Adam. Jadi Adam itu lahir 1056 tahun kemudian baru lahirlah Nuh. Ya. Jadi kalau begitu Nuh itu hidup di milenium pertama. Benar ya saudara ya? 1000 tahun awal dari dunia ini. Setelah Adam tentunya ya. Kalau dunia ini mungkin jauh lebih tua daripada 1000 tahun. Karena saya percaya bahwa bumi ketika Tuhan ciptakan dan Tuhan ketika ciptakan Adam itu ada jeda bisa ribuan tahun, bisa jutaan tahun. Bapak Ibu bisa ikuti materi Living in Wisdom dalam episode-episode sebelumnya soal Taman Eden dan lain sebagainya. Saya sudah bahas itu. Nah, karena karena Nuh ini hidup hanya 1000 tahun setelah Adam, dan Adam Bapak Ibu tahu kan hidupnya sampai 900 tahun, maka ya
misalnya Set gitu ya, atau misalnya anak cucu Adam lainnya yang masih termasuk generasi yang awal, itu masih ada di zamannya Nuh. Saya nggak tahu Kain itu hidup sampai usia berapa, karena tidak dijelaskan setahu saya. Ya. Tapi Kain itu besar kemungkinan, atau Set besar kemungkinan, itu masih hidup ketika Nuh lahir, saudara. Ya, bisa jadi, ya bisa jadi, saudara ya. Atau paling tidak, ketika Nuh lahir, mereka masih hidup, belum mati. Baru setelah Nuh dewasa, berumur 100 tahun mungkin, mereka akhirnya tidak ada. Nah, jadi situasi keadaan manusia zaman itu ya masih sangat tradisional, saudara. Saya menafsirkannya hidup di zaman manusia saat itu tuh ya masih berprofesi sebagai petani atau peternak seperti Kain dan Habel. Mereka masih fokus di daratan gitu. Kain kan petani, ya, pekebun, peladang. Habel itu peternak. Sebenarnya juga agak sulit kita memahami sebagai peternak modern seperti sekarang, karena zaman dulu tentu orang lebih berburu. Karena zaman awal itu kalau kita belajar sejarah dunia itu berburu dulu, baru kemudian ada orang di kemudian hari. Setelah zaman berburu ini orang mulai menetap. Tadinya nomaden, pindah-pindah kan. Tergantung ada makanan di mana, buahan di mana, sayuran di mana, hewan di mana. Kalau ada banyak di situ, manusia tinggal di situ. Nanti setelah tidak ada, pindah lagi. Itu nomaden. Tapi setelah akhirnya lebih modern, manusia menetap dan mulai menternakan binatang-binatang tadi. Ya, saya percaya manusia-manusia awal itu sampai di zaman Nuh masih seperti itu. Ini lagi tafsiran saya. Saya menafsirkan orang-orang yang hidup di zamannya Nuh itu ya masih fokus, profesi utamanya adalah kalau nggak petani ya peternak gitu. Kalau Bapak Ibu mengikuti tafsiran saya, maka besar kemungkinan belum ada manusia yang mencari kehidupan di laut atau menjadi nelayan. Karena masih fokus tadi sebagai petani dan peternak. Bahkan mungkin orang-orang zaman itu masih takut untuk laut, saudara. Ya. Karena laut itu kan mengerikan. Ya. Mereka bisa tenggelam. Mereka tidak bisa menjejakkan kaki di atas permukaan laut. Ya. Mungkin cara berenang mereka belum tahu. Ya. Dan akhirnya karena laut itu menakutkan, ya mereka tinggal jauh dari laut, maka tidak ada orang yang berprofesi sebagai nelayan saat itu. Mungkin mengkonsumsi ikan itu belum menjadi sesuatu yang umum zaman itu. Kalau Bapak Ibu mengikuti tafsiran saya ini, maka kalau belum ada orang yang berprofesi sebagai nelayan, belum ada orang yang melaut, kira-kira sudah ada nggak orang yang sudah membuat kapal atau perahu? Tentu tidak. Karena kapal atau perahu itu digunakan biasanya untuk orang melaut, dan biasanya awalnya digunakan untuk orang mencari nafkah sebagai seorang nelayan atau mencari ikan di laut. Benar ya, saudara ya? Nah, itu informasi yang harus kita perhatikan. Kemudian juga perhatikan lagi ayat ini, Kejadian 2 ayat 4-6. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang yang untuk mengusahakan tanah itu. Tapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika sesaat sebelum Adam diciptakan, Alkitab mengatakan bahwa maksudnya diciptakan untuk dihembusi nafas hidup. Karena kalau Bapak Ibu sudah mengikuti Living Wisdom beberapa episode sebelumnya, Adam itu sudah hidup sebelumnya. Di Kejadian pasal 1 sudah diciptakan. Cuma belum dihembuskan nafas hidup. Dihembuskan nafas hidup baru di Kejadian 2, saudara. Ya, Bapak Ibu silahkan kembali mengikuti video-video saya yang sudah ada sebelumnya soal siapakah Adam itu, adakah manusia lain selain Adam, istri Kain. Saya sudah jelaskan cukup panjang lebar penafsiran saya. Ya, nanti Bapak Ibu dengarkan, Bapak Ibu mengikuti apa tidak, saya kembalikan kepada saudara. Jadi, terindikasi bahwa di zaman Adam belum ada hujan turun dari langit ke bumi. Belum ada. Dan tidak ada juga kisah dari Adam sampai dengan Nuh. Ada orang sudah, atau Alkitab mengatakan turunnya hujan. Jadi zaman dulu itu tumbuh-tumbuhan itu bisa hijau, bisa seger,
Karena Alkitab mengatakan dalam Kejadian 2 ayat 4-6 tadi, ada kabut naik ke atas dari bumi. Jadi pagi-pagi hari itu ya begitu dinginnya ya, sehingga ketika matahari mulai menyingsing ya, itu tumbuh-tumbuhan yang dalam malam hari itu basah ya, karena embun dan lain sebagainya, karena lembab dan lain sebagainya, itu akhirnya cairan-cairan air yang ada di permukaan bumi itu naik ke atas dan menjadi kabut. Basahnya tuh naik ke atas. Dan inilah yang membasahi daun-daunan dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Tumbuhan hidup saat itu dari ini, belum dari hujan. Kok bisa hidup? Ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah mengikuti sekali lagi episode saya sebelumnya soal penciptaan di hari kedua, ketika Tuhan menciptakan cakrawala, ya, Tuhan mengambil sebagian air yang tadinya menutupi permukaan bumi untuk ditaruh di atas cakrawala. Ya, jadi situasi dunia saat itu tuh situasi dunia yang luar biasa sejuk, saudara. Ada sinar matahari tapi tidak terlalu panas. Dan itu membuat akhirnya tumbuh-tumbuhan cukup sinar matahari dan juga tidak akan mengalami dehidrasi atau kekeringan. Karena sinar matahari yang sampai ke permukaan bumi itu sudah dihalangi dulu oleh air yang ada di atas cakrawala. Jadi tidak ada kekeringan dan air cukup karena situasi bumi yang sejuk, situasi bumi yang dingin, yang lembab. Ketika malam hari dingin, ya, ada basah di tanah, itu udah cukup untuk membuat tumbuh-tumbuhan bisa survive saat itu. Nah, kalau Bapak Ibu memahami demikian, maka artinya Bapak Ibu sepakat dengan saya bahwa dari kejadian 1 ketika proses penciptaan sampai dengan kejadian 6 ketika air bah, belum ada hujan. Ya. Kemungkinan besar belum pernah ada air yang turun dari atas ke bawah. Jadi, saya ingin coba membagikan tafsiran saya soal Bahtera Nuh ini. Pertama tadi, di zamannya Nuh belum ada orang yang berprofesi kemungkinan besar sebagai nelayan. Profesinya sebagian besar ya mengikuti profesi awal petani dan peternak seperti terekspresi di Alkitab dalam kehidupan Kain dan Habel. Jadi belum ada orang yang jadi nelayan, belum ada orang yang membuat perahu. Nggak ada perahu zamannya dulu, sebelum kejadian 6. Kemudian juga belum pernah ada hujan. Berdasarkan ayat tadi dan tafsiran tadi. Sekali lagi ini tafsiran. Bisa saja saya salah menafsirkan. Tapi saya menafsirkan memang dengan yakin ya. Karena ayat ini ya belum ada hujan. Bumi basah. Bumi cukup air saat itu bukan dari hujan atau air dari atas ke bawah. Tapi dari air yang naik ya, menjadi kabut. Dan akhirnya tumbuh-tumbuhan itu cukup air. Ya, daun-daunan terbasahi setiap pagi dengan embun, dengan kabut itu. Dan belum ada hujan sama sekali. Nah, dengan kondisi seperti inilah Bapak Ibu harus membayangkan Nuh mendapatkan perintah oleh Tuhan untuk membangun bahtera. Berapa lama pembuatan bahtera? Kalau Bapak Ibu melihat atau mengikuti atau mendalami Misnah. Misnah itu adalah ajaran tradisi oral, tradisi lisan ya, turun-temurun dari orang-orang Yahudi, Misnah. Ya, kebetulan saya juga cukup mendalami tapi tidak sangat, tapi hanya membaca sesuai dengan apa yang saya butuhkan, informasi tentang perjanjian lama yang sedang saya gali ya. Dan menurut Misnah, Bahtera Nuh ini dibuat kurang lebih 120 tahun, Saudara. 120 tahun. Tapi saya coba melihat Alkitab. Alkitab memang tidak mengatakan berapa lama Nuh membangun bahtera, tapi ada yang tersirat dari ayat-ayat Alkitab. Kita baca Kejadian 5 ayat 32. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Jadi Nuh itu 500 tahun, baru dia mempunyai anak Sem, Ham, dan Yafet. Bapak Ibu bisa bayangkan kan? Ya, berarti manusia zaman dulu itu usia 500 tahun, belum punya anak, itu sesuatu yang biasa. Nuh baru punya anak dari ayat ini setelah 500 tahun, baru punya Sem, Ham, dan Yafet. Kurang lebih begitu, Saudara. Kejadian 7 ayat 6. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Jadi
Dari Nuh punya anak Sem, Ham, dan Yafet di usia 500 tahun, sampai Nuh akhirnya melihat air bah datang meliputi bumi, itu ada jeda 100 tahun. Benar ya? 500 tahun Nuh dapat Sem, Ham, dan Yafet, 600 tahun air bah turun. Berarti besar kemungkinan pembangunan Bahtera membutuhkan waktu ya kurang lebih 100 tahun, saudara. Bisa saja lebih daripada itu. Karena Alkitab tidak mengatakan Nuh dapat perintah membangun Bahtera itu dia sudah dapat anak atau belum. Bisa saja seperti kata Misnah, 120 tahun. Tapi bisa juga Nuh mendapatkan perintah membangun Bahtera setelah memiliki anak, Sem, Ham, dan Yafet. Berarti kurang lebih di bawah 100 tahun. Karena di umur ke-600, air bah turun. Intinya, saudara, kurang lebih plus minusnya 100 tahun membuat Bahtera ini. 100 tahun membuat Bahtera yang panjangnya 1,5 kali panjang lapangan bola, yang lebarnya sepertiga lapangan bola, yang tingginya kurang lebih ruko 4-5 lantai. Ini butuh waktu yang panjang, puluhan tahun dan mendekati 100 tahun. Itu menurut yang tersirat dalam Alkitab kita. Kau mungkin bertanya, kok lama banget buat Bahtera doang sampai hampir 100 tahun begitu? Ya. Yang pertama, yang membangun hanya Nuh dibantu Sem, Ham, dan Yafet. Itu faktanya, saudara. Ya. Yang membangun hanya Nuh dibantu Sem, Ham, dan Yafet. Yang kedua, teknologi saat itu masih sederhana tentunya. Meskipun mungkin sudah ada kapak, meskipun mungkin sudah ada perunggu, ya, ini zaman pra-perunggu, ya, di mana orang mungkin sudah mulai membuat bahan yang tajam untuk memotong, tapi teknologinya masih sederhana. Kalaupun sudah ada kapak pun kapak yang sederhana, sehingga akhirnya menebang kayu untuk membuat Bahtera sebesar ini, ya tentu kalau dengan hanya 4 laki-laki saja membutuhkan waktu yang sampai 100 tahun, itu sangat masuk akal, saudara. Belum lagi juga bayangkan ketika Nuh dulu memotong kayu, dan kayu yang dipotong, pohon yang dipotong itu bukan 1-2, tapi berpuluh-puluh, mungkin beratus-ratus pohon besar. Ini aktivitas ini kan pasti menjadi ejekan atau olokan orang-orang yang hidup di zaman itu. Aktivitas membangun Bahtera ini loh, saudara. Ya. Kalau kita melihat orang-orang zaman dulu, ya, orang-orang zaman dulu kan membangun rumah ya dari kayu, batu bata. Kalau kita ngomongnya rivernya, bahkan misalnya Menara Babel, ya, itu batu bata dari tanah liat yang dibakar gitu ya, dari tanah yang dibakar, kemudian disusun, ya. Hampir-hampir tidak menggunakan kayu zaman itu. Ya. Apalagi kalau Menara Babel yang di kejadian 11 saja begitu, apalagi kejadian 6 yang mungkin ratusan atau 1000 tahun setelah air bah ini. Ya, Babel itu baru ada, Menara Babel itu baru didirikan. Berarti kan kehidupan lebih primitif lagi, ya. Jadi tentu ketika Nuh memotong kayu, itu mungkin diejek sama orang di kiri kanannya. Ketika itu dilakukan terus-menerus selama puluhan tahun dan nyaris 100 tahun. Bahkan membangun Bahtera, sesuatu yang tadi, saudara, tidak pernah ada orang di zaman itu yang sudah membuat perahu. Jadi ketika Nuh membuat perahu ini sesuatu yang aneh. Manusia-manusia zaman dulu, ya kalau mau tinggal di dalam rumah, ya tinggal mungkin menyusun batu-batu, ya, agar angin tidak menerpa, atau mereka lebih amannya, lebih mudahnya mencari goa, tinggal di goa. Seperti zaman dulu kan orang memang tinggal di goa, saudara. Dengan di goa berarti angin hanya datang dari depan, dan artinya kalau malam, kalau hujan cukup nyaman di situ. Ya, jadi aktivitas membuat perahu besar itu nggak pernah dilihat oleh orang-orang zaman itu, menurut tafsiran saya di slide sebelumnya. Jadi ketika Nuh membangun bukan cuma perahu, tapi bahtera atau perahu yang besar, ini sesuatu yang nggak masuk akal gitu di antara orang-orang zaman itu. Juga ketika Nuh berkata, nanti ada bahtera, ada air bah. Nah, orang-orang zaman dulu bahkan jangankan air bah. Saya bilang tadi, besar kemungkinan tafsiran saya, hujan saja mereka tidak tahu, saudara. Ya, jadi mereka tentu mengolok-olok Nuh. Makanya
prosesnya ini panjang. Selain karena orang yang membuat bahtera itu cuma beberapa, teknologinya juga masih sederhana, juga bulian, juga tolak ejekan, itu kan membuat orang akhirnya depresi, dan mungkin ada kalanya Nuh mungkin berhenti dulu untuk beberapa waktu karena diejek, dia nggak kuat, dia me time dulu, nyari napas dulu. Itu kan sesuatu yang manusiawi, saudara. Perhatikan 2 Petrus 2 ayat 5. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tapi hanya menyelamatkan Nuh pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Berarti Nuh dikatakan pemberita kebenaran. Berarti mungkin ketika Nuh membangun bahtera ini, dia sekaligus juga mengajak sebenarnya orang-orang di zaman itu untuk membantu dia membangun bahtera dan masuk ke dalam bahtera, karena nanti Tuhan akan bunuh semua manusia dengan air bah. Dan ketika manusia zaman itu air bah nggak tahu, hujan aja nggak pernah mereka dengar, nggak pernah mereka lihat, nggak pernah mereka saksikan. Terus disuruh ikut membangun bahtera, di mana orang zaman dulu itu bahtera itu apa nggak tahu. Jangankan bahtera, perahu aja nggak tahu. Maka tentu orang-orang skeptis dan akhirnya sinis kepada Nuh dan anak-anaknya. Itu yang menyebabkan, menurut saya, kenapa akhirnya selain alasan tadi ya, yang membangun hanya 4 orang laki-laki, 4 orang perempuan, dan juga teknologi masih sederhana tadi ya, akumulasi perasaan psikologis yang berkecamuk di hatinya Nuh dan anak-anaknya. Mungkin anak-anaknya akhirnya nggak kuat, terus ngambek. Itu pasti ada. Kemungkinan itu sangat besar, saudara. Sehingga akhirnya pembangunan bahtera ini terhambat beberapa kali. Meskipun terus berjalan, tapi sering berhenti karena masalah psikis tadi. Dan akhirnya baru terselesaikan kurang lebih 100 tahun. Lama sekali. Itulah mengapa Nuh dikatakan orang beriman yang luar biasa. Ada dalam seri pahlawan iman dalam Ibrani pasal 11. Nuh dikatakan orang yang beriman. Maka belajar dari Nuh, saudara, responlah kasih karunia seperti Nuh. Nuh itu ketika mendapatkan kasih karunia dapat perintah yang nggak masuk akal, membuat bahtera, karena manusia akan dihukum dan dibunuh dengan air bah. Itu nggak masuk akal, karena Nuh nggak pernah lihat hujan, nggak pernah lihat perahu. Tapi dikasih perintah, sesuatu yang tidak pernah dia lihat, tidak pernah dia saksikan. Tapi perhatikan, Nuh mengerjakan hal itu tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Baca di Kejadian pasal 6. Maka sebagai seorang Kristen, mestinya kita memiliki iman yang juga luar biasa kepada Yesus. Seperti Nuh taat, seperti Nuh merespon kasih karunia. Mestinya orang Kristen juga taat dan merespon kasih karunia yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita di atas kayu salib. Bagaimana kita tidak mengagumi Nuh, saudara? Saya jujur orang yang mengagumi Nuh luar biasa. Lepas ada kekurangan orang ini, semua orang punya kekurangan. Nuh termasuk orang yang sangat saya kagumi, karena tadi saya membayangkan dia mengerjakan ini di tengah mayoritas masyarakat yang sama sekali tidak mendukungnya. Tidak ada support system. Dia hanya mengerjakannya sendirian. Anak-anaknya membantu, istrinya membantu. Tapi itu sebenarnya kurang memadai. Tapi dia terus mengerjakan. Ia membangun bahtera 100 tahun, lalu mengumpulkan binatang sepasang-sepasang. Meskipun saya sudah tafsirkan tadi, binatang itu Tuhan sudah arahkan menuju ke bahtera Nuh, tetap saja kan Nuh harus menggiringnya. Dan pekerjaan menggiring binatang sepasang-sepasang itu bukan pekerjaan yang mudah. Setelah masuk ke bahtera, dimasukkan ke dalam kandang-kandang yang khusus yang sudah disiapkan bagi binatang yang jinak, bagi binatang yang buas, bagi binatang yang karnivora, bagi binatang yang omnivora, bagi binatang herbivora. Itu kan disusun, ada manajemennya. Itu kan pekerjaan yang bukan juga hal yang mudah, saudara. Ibrani 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, perhatikan baik-baik, belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Dengan petunjuk Allah, Nuh taat beriman untuk sesuatu yang belum kelihatan. Tidak pernah lihat hujan apalagi air bah. Tidak pernah lihat perahu apalagi bahtera. Tapi Nuh taat membuat bahtera dan Nuh percaya air bah akan turun. Itu iman yang luar biasa bagi saya. Bagaimana kita? Semoga Bapak, Ibu, dan saya, kita semua bisa memiliki iman seperti Nuh. Bapak Ibu yang sudah terima kasih karunia, saya yang sudah terima kasih karunia, kita bisa merespon kasih karunia itu dengan melakukan perintah Tuhan. Seperti yang Tuhan perintahkan dengan tepat. Seperti yang dikerjakan oleh
Nuh. Semoga semuanya memahami, semoga semuanya diberkati. God bless you all. Ya, kita sudah ngebahas panjang lebar sejam ini tentang Bahtera Nuh. Sudahkah kau mengagumi Bahtera itu? Sudahkah kau mengagumi perbuatan iman Nuh itu? Nuh, istri, anak, mantu, semua binatang selamat masuk dalam Bahtera. Dalam iman Kristen kita. Kita juga punya Bahtera dalam diri Yesus. Ketika Bapak Ibu masuk tinggal dalamnya, Bapak Ibu mempercayakan hidupmu ke dalam tangannya. Bapak Ibu percaya kepada Dia sebagai juru selamat kita, maka kau pasti akan selamat. Saya menghormati Nuh, saya menghargai Nuh. Setelah saya mendalami, saya semakin diberkati, semakin mengagumi kepada orang yang namanya Nuh ini. Semoga dengan materi saya tentang Bahtera Nuh, atau juga ditambah Bapak Ibu kalau sudah mengikuti tentang air bah, nanti linknya saya kembali ulangi, akan saya taruh di kolom deskripsi. Maka saya percaya semua kita terprovokasi untuk memiliki iman yang luar biasa, seperti Nuh memiliki iman yang luar biasa. Demikian dulu program The Living Wisdom. Semoga diberkati, dan kalau diberkati jangan lupa di like, jangan lupa di share program ini kepada yang lainnya. Semoga banyak orang Kristen di luar sana semakin memiliki iman yang luar biasa setelah melihat program ini, setelah mendalami soal orang yang punya iman keren yang namanya Nuh ini. Sama-sama kita jadi berkat. Jangan lupa juga didukung program ini lewat doa saudara. Kalau ada berkat yang ingin disampaikan, silahkan menjadi sahabat The Warriors Digital Ministry yang mendukung lewat dana saudara yang bisa disampaikan lewat nomor rekening digital ministry kami. Semoga kita bisa bekerja sama, ladang sudah menguning, siap untuk dituai, dan sebaiknya kita menjadi orang-orang yang bekerja di ladang Tuhan di akhir zaman ini. God bless you. Haleluya.